Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fahira Nasution dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2018 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tentang mata kuliah Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan. Nah, yang mana ini adalah tugas UAS saya. Tugas ini membahas tentang materi yang ada di semester ini. Nah, dalam materinya tuh yang pertama adalah pengenalan sistem dan teknologi informasi, yang kedua itu pengenalan komputer, yang ketiga itu komunikasi data, yang keempat bahasa pemrograman, yang kelima sistem bilangan dan konversi bilangan, yang keenam kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang ketujuh software, yang ke-8 itu hardware, yang ke-9 itu adalah Microsoft PowerPoint, yang ke-10 itu machine learning, yang ke-11 itu ada Microsoft Word. Nah, saya akan menjelaskan dulu pengenalan sistem dan teknologi informasi. Nah, sistem itu dapat didefinisikan menjadi dua. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang sistem terlebih dahulu. Sistem dapat didefinisikan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama ya, pendekatan prosedur. Sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Yang kedua itu adalah pendekatan komponen. Sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi dapat didefinisikan sistem adalah sekelompok komponen yang berhubungan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima masukan dan menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur atau terorganisir. Nah, yang kedua itu adalah pengenalan teknologi sistem informasi. Nah, teknologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti teknos dan logos, suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Maksudnya itu hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan yang ada. Nah, informasi sendiri berasal dari kata fakta yang sudah diolah atau diorganisir sehingga menghasilkan suatu manfaat bagi memperoleh informasi tersebut. Nah, teknologi sistem informasi jadi merupakan gabungan dari perangkat teknologi komputer, baik hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan brainware yang merupakan pengguna dan perangkat komunikasi yang saling bekerja sama dalam hal menghasilkan informasi yang berguna. Nah, informasi teknologi adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi yang kemungkinan manusia untuk mencatat atau record, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, mengirim, dan menerima. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi. Komunikasi sendiri itu secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi, dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Ruben dan Stewart tahun 1998, komunikasi manusia, yaitu bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Nah, sinyal itu ada dua macam, sinyal itu digital dan analog. Nah, digital itu secara spesifik mengacu pada informasi yang diwakilkan oleh dua keadaan 0 ataupun 1. Data digital dikirimkan dengan diwakili dua kondisi saja, yaitu 0 dan 1. Analog, sinyal yang terus-menerus dengan variasi kekuatan dan kualitas, misalnya suara, cahaya, dan suhu, yang dapat berubah-ubah kekuatan dan kualitasnya. Data analog dikirimkan dalam bentuk
dan berkelanjutan. Sinyal elektrik berkelanjutan dalam bentuk gelombang. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke pengenalan komputer. Pengenalan komputer yang pertama itu kita membahas tentang sejarah komputer. Sejarah komputer, istilah komputer itu mempunyai arti yang luas dan berbeda setiap tanggapan orang lain. Nah, istilah komputer diambil dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung. Nah, menurut Blismer tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima proses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya. Nah, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sedangkan menurut Sanders tahun 1985 juga, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Nah, selanjutnya itu dari pengenalan komputer, ada jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu kan bermacam-macam. Nah, sekumpulan yang dimaksud dengan jaringan itu sekumpulan komputer yang terpisah-pisah tapi saling berhubungan gitu dalam melaksanakan tugasnya. Suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer atau autonomous, misalnya dua komputer gitu kan, dikatakan terkoneksi bila keduanya saling bertukar informasi. Nah, tipe jaringan ini ada 3. Yang pertama LAN, yang kedua MAN, yang ketiga tuh WAN. Nah, LAN sendiri itu kan kepanjangan dari Local Area Network. Nah, LAN ini adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran, di sebuah gedung, atau sebuah sekolah. Nah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Nah, MAN sendiri itu sebuah jaringan area metropolitan. Biasanya meliputi area yang lebih besar dari jaringan area lokal. Misalnya itu antara wilayah dalam suatu provinsi. Nah, yang WAN itu adalah jaringan yang lingkungan biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut. Contoh keseluruhan jaringan Bank BCA yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara-negara lainnya. Dan yang selanjutnya itu ada basis data. Nah, basis data sendiri itu bahasa lainnya itu adalah database. Nah, database itu merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang memperoleh untuk mengolah dan menggali query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS. Nah, konsep dari basis data itu adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Nah, skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur basis data, dikenal sebagai model basis data atau model data. Nah, selanjutnya itu ada bahasa pemrograman. Nah, yang pertama itu definisi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu bentuk dari bahasa yang digunakan oleh seorang programmer untuk membuat atau merancang suatu aplikasi
untuk kegunaan tertentu. Maksudnya itu seperti konsep bahasa pemrograman. Nah, yang kedua itu ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman saat ini telah berbeda jauh dengan bahasa pemrograman di tahun 40-an. Dalam programan memerintah komputer secara fisik menggunakan metode perkabelan atau wiring. Secara manual, metode wiring kemudian berkembang hingga menjadi bahan pemrograman sederhana. Kualitas dan fitur-fitur berkembang dan bertambah dengan pesat. Bahasa pemrograman di awal kemunculan hanya digunakan untuk satu keperluan saja, tetapi sekarang dapat digunakan untuk bermacam-macam keperluan. Mungkin pada tahun-tahun mendatang akan berkembang dan lebih natural, semakin mudah dipahami manusia. Tokoh pertama yang memperkenalkan bahasa pemrograman pada komputer adalah Charles Babbage. Beliau adalah seorang ilmuwan yang hidup di Inggris pada abad pertengahan. Beliau adalah orang yang pertama kali mendesain mesin menyerupai komputer. Mesin tersebut diisi beberapa program yang dapat berjalan di dalamnya, atau identik seperti bahasa assembly sekarang ini. Pembuat program tersebut adalah Baron Countess of Loversey, putri dari Lord Byron. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama muncul adalah Fortran yang dibuat oleh tim dari IBM yang diketahui oleh John W. Backus. Fortran saat ini masih banyak digunakan untuk membuat software yang mampu menangani perhitungan numerik. Fortran terakhir yang baru dikeluarkan adalah Fortran 2004. Dunia bahasa pemrograman kembali berevolusi ketika Dennis Ritchie dan Brent Kernighan mengembangkan bahasa pemrograman C. Nah, selanjutnya itu ada sistem bilangan dan konversi bilangan. Nah, sistem bilangan atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basic base atau radix yang tertentu. Desimal basic itu 10, biner basic itu 2, oktal basic itu 8, dan heksadesimal itu basic 16. Nah, penjelasan mengenai 4 sistem bilangan yang tadi disebut itu seperti desimal, basicnya 10. Nah, ini adalah sistem bilangan yang paling digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan. 10 simbol bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya itu ada biner. Biner itu basicnya 2, adalah bilangan yang terdiri dari 2 simbol yaitu 0 dan 1. Nah, bilangan biner ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Contoh bilangan biner itu 1001. Dan yang ketiga itu oktal. Oktal tuh basisnya itu ada 8. Nah, itu merupakan sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir itu ada heksadesimal. Nah, heksadesimal ini basisnya 16. Heksa berarti 6 dan desimal berarti 10. Adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, contohnya lagi itu A dalam kurung 10, B dalam kurung 10, C dalam kurung 12, D dalam kurung 13, E dalam kurung 14, F dalam kurung 15. Pada sistem bilangan heksadesimal memadukan 2 unsur yaitu angka dan huruf.
Huruf A mewakili angka 10, B mewakili angka 11, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu konversi sistem bilangan. Nah, konversi bilangan desimal merupakan suatu proses mengubah bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan lainnya, yang contohnya seperti yang pertama konversi desimal ke binar, yang kedua konversi desimal ke oktal, yang ketiga konversi desimal ke heksadesimal, yang keempat itu konversi binar ke desimal, yang kelima itu konversi binar ke oktal, dan yang terakhir itu konversi binar ke heksadesimal. Nah, yang selanjutnya itu ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, dasar artificial intelligence itu kecerdasan buatan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari kecerdasan atau inteligensia manusia dan menerapkan sebagai algoritma yang dikenal oleh komputer dengan suatu pendekatan yang kurang lebih fleksibel dan efisien, dapat diambil tergantung dari keperluan yang mempengaruhi bagaimana wujud dari perilaku kecerdasan buatan. AI biasanya dihubungkan dengan ilmu komputer, akan tetapi juga terkait erat dengan bidang lain seperti matematika, psikologi, pengamatan, biologi, filosofi, dan yang lainnya. Kemampuan untuk mengkombinasikan pengetahuan dari semua bidang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan dalam upaya menciptakan suatu kecerdasan buatan. Nah, yang selanjutnya itu tentang sejarah kecerdasan buatan itu. Nah, sejarahnya itu kecerdasan buatan itu tuh merupakan bidang ilmu komputer yang sangat penting di era kini dan masa yang akan datang untuk mewujudkan sistem komputer yang cerdas. Bidang ini telah berkembang sangat pesat di tahun 20 tahun terakhir seiring dengan kebutuhan perangkat cerdas pada industri dan rumah tangga. Kata inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligo, yang berarti saya paham. Berarti dasar inteligensi ialah kemampuan untuk memahami, melakukan aksi. Sebenarnya area kecerdasan muatan atau artificial inteligensi atau singkat dengan AI bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an. Meskipun sejarah perkembangan dengan dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno, pada masa ini perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. Nah, dari kecerdasan muatan ini dia memiliki keuntungannya. Yang pertama tuh lebih bersifat permanen, yang kedua lebih mudah dipublikasikan dan disebarkan, dan yang ketiga lebih murah, yang keempat bersifat konsisten, yang kelima dapat didokumentasi, yang keenam mengerjakan pekerjaan lebih cepat, dan yang ketujuh itu mengerjakan pekerjaan tuh lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada software. Yang pertama itu pengertian software. Software disebut dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya.
Yang kedua itu jenis-jenis software. Secara umum ada dua jenis software. Yang pertama itu adalah software aplikasi. Nah, software aplikasi ini adalah software yang dibuat untuk bertujuan atau kepentingan spesifik. Contohnya Notepad untuk text editor, Winamp untuk memutar file audio dan sebagainya. Kedua adalah software system. Software system adalah software yang menjadi tempat semua software aplikasi berjalan. Contohnya itu adalah Microsoft, Windows, Linux, Mac OS, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada hardware. Nah, hardware ini adalah semua bagian fisik komputer dibedah dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalam, dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi buat perangkat keras untuk menyediakan tugasnya. Nah, yang selanjutnya itu pengertian hardware. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis perangkat keras. Nah, beberapa jenis perangkat keras yang terdapat pada komputer antara lain itu power supply, motherboard, CPU, memori utama, hard disk, video adapter atau GPU, sound card, heatsink, fan, atau cooling device. Yang terakhir ada casing. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang Microsoft PowerPoint. Nah, sejarah Microsoft PowerPoint ini program yang kebanyakan digunakan untuk mempresentasikan sebuah dokumen ini ternyata merupakan program yang dikembangkan oleh Dennis Austin dan Thomas Radkin. Keduanya merupakan pekerja dari Fort Howard Inc. Mulanya salah satu program unggulan Microsoft ini tidak diperkenalkan dengan nama Microsoft PowerPoint, melainkan Presenter. Namun karena terjadi masalah dengan merek dagang tersebut, akhirnya program ini menggunakan nama Microsoft PowerPoint. Pengganti nama ini dilakukan pada tahun 1987 atas saran Robert Dawkins. Rupa-rupanya inovasi dari dua orang tersebut berhasil menarik minat Microsoft untuk membeli perusahaan di mana Dennis dan Thomas bernaung. Nah, pengertian dari Microsoft itu, Microsoft PowerPoint adalah program andalan Microsoft yang ditunjukkan untuk membantu pengguna mempresentasikan sebuah karya, hasil, ataupun dokumen terkait. Dilansir dari laman Techopedia, Microsoft PowerPoint adalah salah satu program milik Microsoft yang menggabungkan fungsi dari Word, Excel, dan program milik Microsoft Office lainnya. Tidak heran jika pengguna dapat memasukkan beragam tipe dokumen di dalamnya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program Microsoft yang dibuat untuk membantu mempresentasikan tadi kan hasil kerja kita. Nah, di program ini penggunaan dapat menggunakan slide untuk memaparkan informasi kepada audiensi lebih lanjut. Microsoft PowerPoint juga dapat digunakan untuk memaparkan hasil yang berasal dari beragam tipe dokumen, baik angka. Materi selanjutnya itu ada Machine Learning. Machine Learning adalah aplikasi dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang menggunakan teknik statistika untuk menghasilkan suatu model otomatis dari sekumpulan data dengan tujuan memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Nah, selanjutnya itu ada Microsoft Excel. Microsoft Excel itu merupakan program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Office dan Mac OS. Microsoft Excel sering digunakan untuk mengolah angka. Microsoft Excel dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang mudah sampai yang rumit dalam bidang administrasi khususnya.
Microsoft Excel adalah aplikasi angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporate Time. Microsoft Excel memang sering dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula dalam lembar kerja. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu, mulai dari kelebihan, dia mempunyai kemampuan menabung data yang cukup besar dan satu baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Nah, yang kedua itu Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Dan yang ketiga itu Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus. Dan yang keempat itu dengan pivot tables kita bisa lebih efektif karena semua tabel summary yang kita rencanakan bisa kita buat dahulu walaupun data belum masuk ke semua. Nah, yang terakhir itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama, software pengolahan angka ini berbayar atau tidak gratis. Yang kedua itu aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan proses yang besar atau CPU. Nah, yang tiga, mempunyai kolom baru yang berisi perkategorian dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan, atau membuat filter responden. Kita harus membuat rumus Excel, baik rumus matematika, logika, maupun teks. Nah, sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena kekurangan datang dari diri saya sendiri dan kelebihan punya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.